Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again today in our English class. Okay, students, today we are going to talk about the kind of text which is called report text. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang disebut report, ya. Okay, so in this video we are going to discuss about 4 points related to the report text. They are the definition, and then social function, and then the third is the text structure, and the fourth is the language features. Okay? Hari ini kita akan membahas 4 poin yang berhubungan dengan text report, ya. Yang pertama definisi, kemudian fungsi sosial atau tujuan teks, kemudian struktur teks, dan yang terakhir adalah language features atau unsur-unsur kebahasaan atau grammar yang ada dalam sebuah text report. Okay? Now let's check it out. First, let's talk about the definition. Now, what is meant by a report text? A report text is a text to describe the way things are, such as a man-made, thing, animal, and plants. The descriptions are written in an objective and scientific manner. It only reports fact and does not contain subjective description of the things it describes. Nah, apa yang dimaksud dengan text report, ya? Nah, mungkin masih banyak yang mengalami kesulitan untuk membedakan antara text report dan deskriptif karena memang keduanya sangat mirip, ya. Nah, untuk membedakannya kita lihat dari definisi ini. Yang dimaksud text report adalah teks yang mendeskripsikan benda apa adanya. Yang dideskripsikan itu apa? Bisa benda buatan manusia, hewan, ya, bisa juga tumbuhan atau tanaman. Nah, kalau di sini, ya, yang dideskripsikan itu bendanya umum, jadi berlaku untuk semua benda pada kategori atau jenis benda yang sedang dideskripsikan. Sedangkan dalam teks deskriptif bendanya itu spesifik, ya. Nah, itu bedanya. Kemudian apalagi deskripsi yang ditulis dalam sebuah teks report bersifat objektif dan ilmiah. Objektif apa artinya? Kita tidak mengungkapkan tanggapan atau pendapat kita secara pandangan kita, ya. Jadi tidak butuh penilaian atau pendapat. Yang disampaikan apa? Hanya fakta yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Tidak boleh ada penambahan pendapat misalnya. Nah, itu yang disebut subjective descriptions, ya. Semuanya fakta. Sedangkan deskriptif kita boleh menambahkan subjective description. Boleh kita misal mau mengatakan bahwa yang kita deskripsikan itu bagaimana, misalnya saya suka sekali, ya, dan sebagainya. Di sini tidak boleh. Okay? And then the social function is to describe the way things are. Nah, di sini apa fungsi sosialnya? Mendeskripsikan atau menggambarkan benda apa adanya. Itu yang dimaksud fakta, ya. Jadi tidak ada penambahan opini. Okay? Nah, sedangkan dalam deskriptif ada. Next, let's have a look on the text structure. Nah, kita lihat sekarang struktur teksnya, ya. There are two main points, ya, which can be found in a report text. The first is the general classification, and then the second is the description, ya. Dalam text report ada 2 bahagian strukturnya. Yang pertama ada general classification. Apa itu? Fungsinya to introduce the topic and get the reader's attention. Nah, di bahagian awal biasa paragraf pertama itu ada general classification, ya, yang memperkenalkan topik yang sedang dideskripsikan atau dibahas. Kemudian untuk apa? Menarik perhatian pembaca, ya. And then in the description, the description consists of facts, not opinion. It describes the parts of the thing and their functions.
qualities, habits, and or behavior for living organism or uses for inanimate or non-living object. Nah, jadi tadi yang pertama ada general classification struktur. Yang kedua deskripsi ya. Deskripsi apa? Berisi fakta-fakta ya, bukan pendapat. Jadi benar-benar real, biasanya hasil penelitian, dan text report ini lebih bersifat ilmiah, sedangkan deskripsi tidak ya. Itu yang dideskripsikan apa? Bisa bahagian-bahagian dari benda ya, fungsi-fungsinya, kemudian kualitasnya ya, misalnya ukurannya, warnanya, bentuknya ya. Kemudian habits, kebiasaannya, or behavior atau tingkah lakunya. Kalau benda hidup, sedangkan kalau yang benda tidak hidup, fungsi atau kegunaannya. Oke. Okay, next have a look on the language features of a report text. Apa saja yang harus ada dalam sebuah text report? Yang pertama ada noun ya. Apa itu noun? The name of a person, place, thing or idea. Mungkin semua sudah tahu ya, noun itu kata benda ya. Nouns can be in the subjective, possessive or objective case. Nah, noun itu bisa terletak fungsinya sebagai subjek, biasanya di awal kalimat, bisa juga menyatakan kepunyaan, atau bisa juga berfungsi sebagai objek kalimat ya. Contohnya, the tree is shady. Jadi the tree ini adalah noun, di sini fungsinya sebagai subjek. And then the next example, the cat has a long tail. Di sini a long tail ya, tail ini masuk ke dalam noun, jadi fungsinya sebagai objek. Kemudian the woman's nose is pointed, jadi di sini nose sebagai noun ya, woman's nose kepunyaannya hidung wanita tersebut. Oke. And then noun phrase ya, noun phrase juga sudah sering kita temui, yaitu apa? Kelompok kata ya, yang biasanya berfungsi sebagai modifier ya, diikuti oleh modifier. Nah, jadi contohnya misalnya the long extreme skinny leg ya, a beautiful girl, a smart student, misalnya contoh yang lainnya. And then a compound noun ya, ada kelompok kata benda lagi ya, yang jamak atau majemuk ya. Misalnya apa definisinya? There is a separate section on words combination that become compound nouns ya. Awalnya kata-katanya kata-kata terpisah masing-masing, tapi ketika digabungkan maka fungsinya menjadi compound nouns. Misalnya half moon ya, atau stick in the mud misalnya. Nah, banyak lagi contoh yang lain ya. Di sini hanya kita beri 2 contoh. And then what else? Adjective. Apalagi yang harus ada dalam sebuah text report? Nah, tentu ini juga sering muncul adjective atau kata sifat ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan orang atau benda dalam sebuah kalimat. Misalnya apa? The gray skin becomes darker when people get old. Nah, gray di sini adjective, darker juga adjective, old juga adjective ya. Ada juga untuk mendeskripsikan noun secara lebih lengkap bisa digunakan lebih dari satu adjective ya. Misalnya di sini the magnificent colorful beauty remains for about 3 months. Magnificent itu adjective, colorful juga adjective. Oke. Jadi boleh lebih dari satu ya. Okay, next is relating verbs, behavioral verbs, and technical terms. Apalagi yang sering digunakan? Ada relating verb, behavioral verbs, dan technical terms ya. Nah, ini contoh-contohnya juga ada. Relating verb itu misalnya contohnya have, get, consist of ya. And then is made up of, creates, indicates, etc. And then behavioral verbs, apa contohnya? Nah, contohnya swing, move, run ya, yang berhubungan dengan tingkah laku benda misalnya atau hewan ya. And then technical terms. Apa technical term? Istilah-istilah teknis yang sesuai dengan bidang yang sedang dibahas ya dalam text report itu. Misal contoh katanya pollinate, carnivore, substance ya, etc. Okay? Next is the simple present and passive voice. Nah, dalam text report banyak digunakan kalimat berbentuk simple present dan kalimat pasif ya. Nah, contohnya water
covers most parts of the earth. Jadi yang menunjukkan ciri-ciri kalimat simple present di sini ada kata covers. Covers itu verb 1 ya. Kemudian some of the animals move in a herd. Move di sini juga verb 1. Makanya kalimat ini adalah kalimat simple present ya. Kemudian contoh passive voice atau kalimat pasif. The flower head is actually made of hundreds of thousands of tiny flowers. Jadi is made ini bentuk pasif ya, is plus verb 3 ya. Kemudian contoh yang lain, it is very easily seen ya. Is sebagai be, kemudian seen verb 3. Nah, ini ciri-ciri dari kalimat pasif ya. Okay, now let us check the example of the report text ya. Now the examples of the text here is about sunflower. Nah, sunflower bunga matahari. As it can be seen, the structure of the report text is the general classification and descriptions ya. Jadi paragraf pertama ini isinya adalah memperkenalkan topik yang akan dibahas, yang akan dideskripsikan ya. Ini yang disebut general classification. Apa topiknya di sini? Sunflower ya. Nah, diberikan sedikit gambaran ya tentang sunflower itu apa ya. Nah, kita lihat yang agak berbeda mungkin dengan deskriptif. Dalam teks report ada muncul istilah-istilah bahasa Latin misalnya seperti di sini. Sunflowers are annual plants in the family Asteraceae. Nah, di sini ada istilah yang digunakan dalam ilmu ini mungkin masuk ke biologi ya. Sedangkan di teks deskriptif nggak perlu kita menggunakan istilah-istilah seperti tersebut. Oke? Nah, jadi semua isi yang ada di sini hasil yang sudah diteliti, tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh ditambah-tambah, sesuai dengan hasil research atau penelitian. Oke? Nah, di paragraf berikutnya di sini ada 2 paragraf. Ini adalah description. Jadi apa yang dideskripsikan di sini? Nah, kita lihat contohnya di sini, the flower head is actually made of hundreds of thousands of tiny flowers called florets. Nah, ini yang dibahas di sini misalnya apa? Bahagian-bahagian dari bunga matahari ya. Ada kepala bunganya di sini. Kemudian the central florets look like this. Bentuknya ya. Bagaimana bentuk central floret itu ya. Kemudian dibahas juga apa? All together they make up a false flower kemudian ini juga masih bentuknya ya. Kemudian the benefit of the plants is that it is very easily seen by the insect and birds. Ini juga masih mengenai bentuknya ya dan fungsinya juga ya untuk memproduksi apa misalnya di sini ribuan benih atau bibit ya. Paragraf berikutnya juga masih disebut dengan description. The sunflower is the state flower of Kansas. Di sini masuk ke habitatnya di mana bunga ini biasa tumbuh ya atau berasal dari mana. That is why Kansas is sometimes called the sunflower state. Nah, sehingga Kansas itu sampai disebut dengan negara bahagian sunflower namanya. Okay, that's the example of the report text. Now let's have a look on 2 different types of text. Di sini kita lihat perbandingan antara teks report dan deskriptif ya, karena masih banyak yang sering salah menduga ya antara teks report dan deskriptif. Di sini bedanya kita lihat ya. Sama-sama topiknya tentang kucing. Bedanya apa? Cats yang di bagian di teks pertama, yang di teks report itu cats secara umum. Semua kucing punya ciri-ciri, punya kebiasaan seperti yang dibahas di dalam teks ini. Sedangkan yang sebelah kanan teks deskriptif yang judulnya My Cats, ini khusus deskripsinya berlaku untuk kucing saya. Dia yang dibahas di sini, kucing saya ini beda dengan kucing yang lain pada umumnya. Jadi semua ciri-ciri yang disebut di sini khusus untuk kucing saya ya. Sedangkan di teks pertama tadi tidak. Misalnya kita lihat aja di paragraf pertama. Cats are considered a perfect carnivores with teeth and particular digestive tract. Nah,
Di sini kan disebutkan apa istilah kelasnya ya, mungkin kucing itu termasuk ke dalam jenis hewan apa, karnivora sempurna. Sedangkan di My Cats ini yang deskriptif tidak ya, kita tidak sama sekali tidak membahas tentang itu. Oke. Jadi yang report ini berlaku untuk kucing, semua yang namanya kucing seperti ini ciri-cirinya, seperti ini perilakunya ya. Yang My Cats ini khusus kucing saya yang punya kebiasaan atau ciri-ciri seperti ini ya. Dan boleh kita menambahkan tadi apa, subjective description ya. Misalnya nanti ada bahasa di sini ya, apa misalnya my cats have a very long straight tails that looks very beautiful when they are walking and running. Ini kan bahasa subjective description ya. Di report kita tidak menggunakan itu. Okay, so I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.